Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Setiaulia dengan NPM 102200041 dari kelas C1 Akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan agama Islam, yaitu Ma'rifatul Insan dari pertemuan 2 sampai 7. Ma'rifatul insan terbagi menjadi dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat artinya mengenal, sedangkan insan artinya diri sendiri. Jadi ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan adalah suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Materi Ma'rifatul Insan bagian ke-1 yaitu Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Definisi manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Asal penciptaan manusia. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, sedangkan unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Unsur manusia terdiri dari yang pertama qalb atau hati, yang kedua akal, yang ketiga jasad. Amanah manusia yang pertama amanah al-ibadah, yaitu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua amanah al-khalafah, yaitu untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala. Materi Ma'rifatul Insan bagian kedua yaitu Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia yang harus dipahami antara lain, yang pertama sebagai makhluk, yang kedua sebagai yang dimuliakan, yang ketiga sebagai mukallaf, yang keempat bebas memilih, yang kelima mendapat balasan. Yang pertama sebagai makhluk. Sifat makhluk terbagi menjadi 4. Yang pertama alal fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Yang kedua lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dhaif atau lemah. Yang ketiga bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Yang keempat fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir, butuh atau berkehendak kepada pemberiannya. Yang kedua sebagai yang dimuliakan. Manusia diberikan 3 kemuliaan, yaitu yang pertama dengan ditiupkan ruh, yang kedua memiliki keistimewaan, yang ketiga ditundukkannya alam padanya. Yang ketiga sebagai mukallaf. Manusia adalah makhluk yang mukallafun atau dibebani tanggung jawab. Yang pertama yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua sebagai khilafah atau menegakkan hak dan keadilan di muka bumi. Yang keempat bebas memilih. Manusia diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau kebaikan atau al-kufru atau kejahatan. Yang kelima yaitu mendapat balasan. Orang beriman dan mematuhi semua perintah dan larangan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Sebaliknya, orang kafir dan menolak mengikuti syariat Islam, maka Allah akan membalasnya dengan neraka. Materi Ma'rifatul Insan bagian ketiga yaitu Taqotul Insan atau potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi yang dimiliki manusia yaitu pertama, potensi pendengaran, kedua, potensi penglihatan,
Dan yang ketiga, potensi hati. Manusia diberi dua pilihan tanggung jawab, yakni apakah menindaklanjutinya dengan al-amanah atau dengan al-khianat. Materi Ma'rifatul Insan bagian keempat yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai dua kata yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti yaitu yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Yang ketiga, suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Yang keempat, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Tingkatan nafsu manusia ada tiga yaitu yang pertama an-nafsu mutmainnah, yang kedua an-nafsu lawamah, yang ketiga an-nafsul amaratu bisu'i. Materi Ma'rifatul Insan bagian kelima yaitu sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi dalam dua kelompok, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Jiwa manusia diberi dua jalan, yakni yang pertama, jalan benar atau takwa, yang kedua, jalan fujur atau menenggelamkan jiwa ke dalam kemaksiatan. Sifat-sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam orang yang menyucikan jiwa. Yang pertama, banyak bersyukur, yang kedua, penyabar, yang ketiga, penyantun, yang keempat, penyayang, yang kelima, banyak taubat, yang keenam, lemah lembut, yang ketujuh, jujur, yang kedelapan, terpercaya, yang kesembilan, akan memperoleh keberuntungan. Sifat-sifat manusia yang mengotori jiwa. Yang pertama, tergesa-gesa, yang kedua, berkeluh kesah, yang ketiga, kikir, yang keempat, kufur, yang kelima, pendebat, yang keenam, pembantah, yang ketujuh, zolim, yang kedelapan, jahil. Materi Ma'rifatul Insan bagian keenam yaitu hakikah al-ibadah atau hakikat ibadah. Hakikat ibadah yaitu menyadari bahwa kita seorang budak atau seorang hamba yang hanya ditugaskan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan atau sumber pelaksanaan ibadah yang pertama, merasakan banyaknya nikmat Allah yang tertuang dalam Quran surat An-Nahl ayat 18. Yang kedua, merasakan keagungan Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54. Tujuan ibadah sebagai tugas kehidupan manusia. Yang pertama, tujuan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran surat Fatir ayat 14. Yang kedua, tujuan kecintaan atas Allah yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Yang ketiga, tujuan ketundukan kepada Allah Ta'ala yang terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 38. Cukup sekian materi Ma'rifatul Insan yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.